Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung pada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 7 September 2024, pagi-pagi, bahkan sejak jam berapa tadi ya? Kita sudah mendapat ini tamu dari jarak agak jauh, meskipun satu kabupaten dengan saya di Blitar, gitu kan. Nah, ini langsung saja saya perkenalkan, beliau ini sebetulnya apa ya profesional, tetapi pemula. Tapi dasar kita akan mendapat pengalaman pasti dari pergaulan dengan banyak orang, itu pasti mendapat info, pengetahuan dan sebagainya yang baru-baru lah di luar pengetahuan kita. Ini beliau tadi memerlukan alat siram sprinkle, sudah kita siapkan. Dan sebaiknya kita memulai dengan perkenalan. Sugeng rawuh, selamat datang Mas, mohon diperkenalkan satu-satu dulu nanti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Freddy dari Doko, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Desanya apa, Pak? Desa Doko, Dusun Sebem. Dusun Sebem, Desa Doko, kecamatannya juga Doko. Ya. Oh, Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Itu berada di selatannya Gunung Kawi. Iya. Selatan dan barat apa selatan persis? Selatan timur. Selatan timur. Ya? Jadi di lereng Gunung Kawi yang sumber daya airnya ya lumayan, sebab Gunung Kawi itu ya terjaga. Nah, berikutnya Mas, jenengan Mas Inten? Mas Lulu. Mas Lulu. Ya. Ini satu tim ini. Pasukan ini satu tim teman, lah. Pak, teman sekolah dulu. Nah, Mas Freddy, ya. ini tanamannya apa? Jagung. Jagung ya? Oke, jagung spesifiknya jagung apa? Jagung pembenihan. Jagung pembenihan. Jagung bibit istilahnya. Ya, jadi ditanam untuk dijadikan bibit. Ya, betul. Itu produknya dari mana? Ada dari bisi, ada dari pertiwi. Oh gitu ya. Ya. Itu satu induk perusahaan apa enggak, pertiwi dan bisi? Berbeda ya? Beda perusahaan. Ya. Nah, ini yang dahsyat ini, kalau memerlukan alat siram sprinkle ini biasanya petani skala nggak main-main gitu. Kecil. Ya kan? Skala kecil. Kalau skala 50 ru alias 700 meter segitu skala main-main. Karena keadaan. Ya. Nah, beliau ini luasan tanam jagung seluruhnya Mas, berapa hektar? Kalau saya itu kerjasama dengan petani ya sekitar 100-an. 100 hektar. Ya. Dari total ini apa yang ditanam ya? Ya, enggak terlalu banyak lah. Dibanding yang lain. Plasma istilahnya apa? Oh ya, kita kerjasama sama petani. Nah, kalau yang tanaman sendiri? Tanaman sendiri paling kalau punya saya sendiri cuma 3 hektaran. 3 hektar. Iya, 3 hektar. Nah, itu kawan-kawan. Jadi memang kalau sudah ngomongnya tanam hektaran itu memang harus pakai alat siram ini untuk irigasi lah, apa ya, penyiraman. Nah, itu kendala selama ini bagaimana untuk urusan pengairan ini? Untuk pengairan, untuk MK2 ini agak berkurang. MK2 berarti masa apa? MK2 itu musim kemarau kedua lah. Oh, musim kemarau kedua. Itu mulai bulan Agustus sampai Oktober. Itu biasanya airnya agak berkurang. Oh iya. Jadi masa kemarau kedua, artinya kalau, itu dan itu berlangsung sampai kira-kira kapan biasanya? Biasanya kalau yang sudah itu sampai bulan 10 Oktober. Ya, sampai 11 lah kadang. Sampai 11 ya. Soalnya cuacanya nggak mesti sekarang. Jadi begitu kawan-kawan. Iya. Ya, selama ini pengairan dari mana? Sungai kah? Dari sungai. Sungai ya? Iya. Sungai dari Gunung Kawi itu induknya kira-kira. Ya, apa dari sumber tersendiri kira-kira? Nggak tahu ya? Belum pernah melacak? Belum. Tapi kalau di bawah gunung itu biasanya airnya bagus. Iya, kalau. Nah, tapi menjadi problem mengairi lahan yang luas itu meskipun dari sungai yang nggak beli. Masalahnya adalah bergiliran, ya kan Mas? Bergiliran. Iya, bergiliran itu ya harus sabar. Dan biasanya dalam satu gilir itu nggak jeblos alias nggak tembus itu. Iya.
kurang. Kalau Maka nggih. MK1 itu 2 minggu itu sudah dapat giliran air. Tapi kalau MK2 itu musim kemarau kedua ini lebih 21 hari. hampir 21 hari bisa 28 hari. 21 hari. Makanya saya pakai alat ini untuk meratakan airnya sedikit itu. Tujuan saya itu. Enggak lutut nanti kalau dari bawah tok. Kalau manual seperti biasanya gilirnya itu 21 hari itu sudah paling bagus. Nggih. Ya, saya coba pakai alat ini nanti gimana? Apa nanti bisa memperpendek lagi intervalnya? Jadi 15 hari lagi gitu. Manfaatkan air yang itulah yang kurang banyak itulah. Ya, dalam sekali siram itu bisa mencakup radius, bisa mencakup area 2000 meter persegi. Sebab itu kalau semburannya 25 meter, jari-jarinya begitu. Kalau dapat 30 meter karena hisapnya dari sungai yang tentu saja dangkal, ya semoga tembuslah 30 meter. Kalau 30 meter berarti akan lebih dari 2000 meter persegi yang dapat disirami dalam satu kali putaran itu. Nah, kalau 1 hektar kira-kira ya 5 kali pindah lah. 5 kali pindah. 5 atau 4 kali pindah. Nah, nanti bergiliran juga. Terus ini saya tertarik, jagung bibit itu hitung-hitungannya, kalkulasi untung ruginya, biaya produksinya berapa, potensi panennya berapa, ini saya agaknya mulai tertarik. Biasanya tanam sayuran, kalau jagung ini kan santai. Santai jagung. Enggak. Itu biaya produksi per apa ya? 100 ru lah enaknya ngomong ya. 100 ru itu 1400 meter persegi. Itu kebutuhan bibit sekitar berapa kilo, Pak? Sekitar 3 kilo. 3 kilo ya? Dengan harga? Kalau bibit itu gratis. Bibit gratis ya? Bibit gratis. Enak ini. Enggak ada. Dari PT BISI maupun PT Pertiwi gitu. Gratis. Kemudian yang dilakukan petani bahkan katanya untuk urusan tanam saja dibantu kadang-kadang. Ya. Sekarang itu banyak program dari perusahaan itu. Dari tanam itu ada bantuan. Terus dari Saprodi ada bantuan pupuk, bantuan obat. Petani agak ringan ini biayanya. Nah, itu untuk petani biasanya syaratnya bagaimana? Apakah harus olah lahan atau tanpa olah lahan? Bebas. Tidak ada kewajiban harus olah tanah. Loh, bukankah jika tanpa olah tanah nanti potensi hasilnya bagus bagaimana? Apa enggak pilih-pilih itu BISI dan Pertiwi? Enggak ya? Itu tergantung kadang tergantung tanah. Tanah itu kalau tanah apa ya namanya? Bacek. Tanah bacek itu bekas padi itu. Kebanyakan itu malah yang bagus itu enggak diolah tanah. Yang bagus. Di sana loh ya, di sana. Di tempat saya seperti itu. Memang beda. Tapi juga enggak mesti kok. Yang diolah tanah itu juga bagus sama. Beda kondisi juga beda perlakuan. Kalau tidak diolah tanah kan agak ringan. Biayanya agak ringan. Nah, lalu apa yang didapatkan petani bantuan itu tunai, uang tunai untuk modal kerja apa bagaimana biasanya? Bantuan kalau kebanyakan itu berupa barang. Contohnya apa? Misalnya Saprodi itu ya pupuk, itu dapat, terus obat itu dapat. Kalau untuk cengkeh 100 itu sudah dasar beli obat. Kalau musim setelah padi itu, biasanya musim terbaik itu. Hama tidak terlalu banyak, penyakit juga tidak terlalu banyak. Jadi perawatannya relatif mudah. Kemudian total biaya produksi sebenarnya termasuk kira-kira begini, kalau saya petani dengan skala 100 ru atau 1400 meter persegi itu biaya yang saya keluarkan rata-rata berapa sih di daerah yang apa ya, yang umum saja lah, bukan yang di pegunungan misalnya. Saya tidak pernah itu gitu kan. Tidak pernah itu. Karena skalanya hektar kan ya. Kalau 100 ru bingung nanti mikirnya. Berapa ya? Kalau 100 ru itu kebutuhan pupuk umumnya 150 kilo. 3 sak lah katanya. 3 sak. Sudah dapat bantuan 1 sak. Mau 3 sak ya?
Pupuk subsidi itu? Kalau bisa subsidi bisa non. Oh. Tergantung kan Stok barang ya. Oke. Nah, ini kan teman-teman yang nonton ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang saya tahu ada banyak di luar Jawa. Nah itu kalau di luar Jawa ada tersendiri nanti yang kalau saya mengurusi. Kalau jenengan kan misalnya wilayah mana saja? Oh, kalau saya cuma di Doko saja. Oh, cuma di Doko ya? Barangkali tanam di mana? Enggak. Di kejauhan. Skala kecil-kecilan aja ini. Ya potensi untungnya, potensi labanya itu gimana ya ngitungnya? Kalau skala jagung berapa diterima harga berapa, Pak? 8.000-an. 8.000 per kilo saat ini. 8,5. 8,5 juga. Berubah Pak? 8.000 lah ya, Pak. 8.000 lah. Iya. Itu enggak, kalau sampai seperti jagung biasa 3.000-an enggak pernah ya? Enggak, kebanyakan mesti di atas. Di atas harga jagung pipil. Ya, berarti jelas ini harganya jelas, profitnya menjadi lebih pastilah. Iya. Sebab kalau mengikuti harga pasaran itu kalau pas harga jatuh ini susah. Lalu jago nggak ketemu mikirnya kalau skala 100. Kalau skala hektaran tetap ketemu. Namanya luas kan, akumulasinya banyak. Gitu. Per 100 itu ya minimal. Ya rata-rata 1 ton dapat hasil panen. 1 ton per 1.400 meter persegi. Lah kalau tanam 1 hektar 8 juta kotor. 8 juta kotor. Biaya produksi mungkin sepertiganya lah. Sepertiga itu iya sepertiga lah rata-rata. Iya. Berarti ya masih dapat lah cuan. Ya ini Mas Lulu, ini gimana pengalaman jenengan ini? Monggo diceritakan. Ini masih belum ada pengalaman apa-apa, masih belajar. Maksudnya apapun lah informasi ini yang sudah pernah belajar. Belum lama itu Pak. Masih 1 bulan. Masih 1 bulan. Masih training sama beliaunya ini. Masih 1 bulan saya kasih ke sawah. Nyopirin alatin jenengan aja. Itu ya. Kita pakai sprinkle. Pakai sprinkle itu. Teknis. Jadi nanti apa ya? Kadang-kadang teman-teman itu yang belum paham mengira bahwa alkon atau pompa irigasi biasa itu dapat digunakan untuk menyemburkan air sejauh sebagaimana terlihat di video. Itu yang kadang-kadang tidak ngerti. Akhirnya datang ke sini tanpa informasi yang cukup, tanpa telepon yang cukup dengan saya, datang ke sini tidak dapat nanti alatnya, sebab ya memang ini perlu sepaket. Kalau tidak mau sepaket, misalnya beli sprinklernya saja, monggo, saya persilakan. Tapi saya bisa pastikan itu nanti tidak bisa buat kerja. Ya kan sia-sia gitu. Ya maka saran saya sepaket saja lah supaya gampang. Kita juga udah dioperasikan. Nah ini bukan ahlinya, bukan ahlinya. Belajar gembahnya ini. Ya, kalau potensi hasil 1 hektar itu berarti berapa ton, Mas? Ya kalau per hektar misal 100 terus dapat 1 ton ya tinggal ngalikan. Berapa itu? 7 kali. 7 kali. Berarti sekitar 7 ton. 7 ton. 8 kali 7 itu kan jelas itu. Ya 56 juta. 56 juta dalam waktu 4 bulanan. 4 bulan, Mas. 4 bulan. 56 juta biaya 15 juta itu sudah bagus. 15 juta per hektar. Iya. 15 juta per hektar, potensi hasil 50 berapa tadi? 50 juta berapa? 56 juta. Kotor ya. Ya jelas untung. Lumayan. Ada itu ruginya di mana? Kan ringan jagung. Iya. Enggak seperti sayur. Perawatannya Jadi gitu ya teman-teman. Kalau di Jawa ini saya memang tanahnya enggak luas-luas sehingga tanam itu 1.000-2.000 meter persegi itu lumayan biasanya. Nah kalau tanam skala itu memang enggak ketemu untuk tanaman jagung. Bagaimana 4 bulan hanya menghasilkan 2-3 jutaan misalnya, 2-4 juta, enggak ketemu. Maka kalau tanam jagung itu ya skalanya hektaran harusnya. Modalnya memang harus kuat ini. Sewa lahan di daerah jenengan berapa Mas per hektar? Rata-rata yang paling enak. Rata-rata 20 juta per tahun. Per tahun. Kalau 3 kali panen. 3 kali panen, padi sekali, jagung 2 kali.
padi sekali, jagung 2 kali, ada yang padi 2 kali, jagung sekali. Oh. Tergantung tempatnya. Kalau Iya. pengerannya cukup, biasanya padi 2 kali bisa. Ya ini Jagung kayaknya ya cuan. 1 kali tanam sudah lunas biasa Bang. 1 kali tanam. Hasil dari 100 panen juta, 1 kali. Nggih. Bisa dapat 50 juta aja, Beres. 30 juta bersih. Yang 2 kali tanam itu untung 2 bersih. kali tanam itu untungnya. Itu kalau rezekinya pas api, rezekinya pas api. Itulah kehidupan petani. Yang penting usaha dulu. Nggih. Yang penting usaha dulu. Jadi kadang-kadang ini petani dipandang rendah. Padahal mainannya ini puluhan ratusan juta ini mainannya Mas Freddy kan Mas Ulu ini. Iya. Bukan main-main. Anjir. Ya, saya kira itu dulu kawan-kawan ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ini kalau mumpung bisa bertegur sapa dengan teman-teman. Tentang apa begitu? Mungkin punya usaha yang perlu disampaikan. Enggak. Melayani jual beli bibit. Oh, udah. Enggak ya? Enggak. Jangan Mas. Ini dikomunikasikan, enggak apa-apa. Kita biar saling bantu. Ada kemarin yang komentar kalau diizinkan tiap tamu yang datang, narasumber yang datang di dalam podcastan ini, podcast gadungan ya, itu dicantumkan nomor handphonenya. Ya saya bilang kalau bersedia, kalau diizinkan, kalau enggak kan saya enggak berani. Kalau jenengan pengen berkomunikasi, membuka komunikasi dengan publik, silakan disebutkan nomor jenengan. 085 746 409 326. Nah, teman-teman nanti yang pengen komunikasi atau jenengan nomor jenengan. Perwakilan ya. Itu teman-teman ya. Jadi saya membuka juga untuk saluran komunikasi dengan siapapun, monggo dikontak langsung. Ini urusan pertanian ya. Enggak urusan pertanian khusus. Bukan urusan yang lain. Curhat tentang macam-macam nanti. Ya. Oke, saya kira itu ya. Kali ini, nah semoga kita sambung ke podcastan berikutnya, podcast palsu. Gitu dulu teman-teman, saya ucapkan ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ini sekedar tambahannya tadi. Ini paket yang sprinkle yang sudah disiapkan ini ya. Ini ukurannya 2 in. Sprinklenya 2 in, kemudian berikutnya 2 in. Nah, ke sini selang masuk ke sini. Ada 2 blue, ada 2 rod. Mesinnya seperti ini. Ini apa? Terbuka, nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Ini kancingnya itu dipasang di pok. Itu kawan-kawan. Jadi saya ucapkan selamat bangun.